dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Masya Allah. Aduh, sedih banget ini sahur kita terakhir, Bi. Bapak. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah Allah masih berikan kita sehat panjang umur ya, untuk kita bisa ketemu Ramadan lagi. Pemirsa udah ngeliatin tuh. Sebentar. Baik, kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Para pecinta Asmaul Husna, jumpa kembali bersama kami keluarga Ustaz Taufik Rahman di hari terakhir kita sahur. Masya Allah, bagaimana dengan pemirsa? Apakah merasa sedih juga, haru seperti kita? Masya Allah ya. Insya Allah kita tetap semangat di terakhir kita sahur ini. Dan insya Allah kita akan membahas tentang Asma Allah Al-Majid ya, Allah yang maha mulia. Kita semua ingin sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita mendapatkan predikat hamba Allah yang bertakwa nanti di akhirnya ya, di hari kemenangan nanti. Nah, kita bahas nih hari kemenangan ya, malam kemenangan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, pasti pemirsa juga kan pengen sahur dulu. Ini kita nikmati dulu sahur terakhir kita ya. Insya Allah nanti kita akan sahur lagi di tahun depan. Yuk kita sahur dulu pemirsa ya. Tadi? Yang kecil, oke. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enak? Alhamdulillah. Ketambun sabun, ajibun muntabun. Ini benar enak loh. Pintar ya istrinya masak ya. Kasih bunda. Sama-sama sayang. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan lagi sahur kita ya, karena ini emang enak banget. Kita nanti akan makan lagi. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang kajian kita kali ini, Al-Majid. Asma Allah Al-Majid adalah Allah yang maha mulia. Kita akan pindah dulu ke ruang tengah. Yuk. Baik, kita kembali akan membahas tentang Asma Allah Al-Majid. Ya, Allah yang maha mulia nih, Bi. Tapi sebelum kita bahas, pasti banyak di dalam firman-firman Allah di Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa mulianya Allah. Kakak mau baca surat apa sayang? Boleh Bun, kakak hari ini mau baca di surat Hud ayat ke-73. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu. Wahai ahlul bait, sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih, maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Allah maha mulia, maha agung. Bi, kita sebagai makhluk Allah, sebagai salah satu bukti bahwa kita sangat mengagungkan Allah, diantaranya dengan kita melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Kita ruku dan sujud menyembah Allah. Betul. Oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, di Quran surat Al-A'raf ayat ke-17, di saat iblis dikeluarkan dari surga, lantas meminta kepada Allah 2 permintaan, dan kedua permintaan ini Allah kabulkan.
Permintaan pertama, jangan matikan aku dan anak cucuku sampai hari kiamat. Permintaan kedua, ayat 17, aku akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Tapi masih ada dua sisi yang iblis tidak bisa masuk. Ini kalau kita ambil kesempatan dua sisi ini, mana? Atas dan bawah. Ke bawah maksudnya Nabi menjamin Allah sangat dekat kepada hambanya di saat hambanya, dan lebih dekat di saat hambanya sedang bersujud. Oleh karenanya perbanyaklah sujud kamu. Kemudian apalagi di saat Allah lihat kepada hamba-hambanya, apalagi di 10 akhir Ramadan, ya, yang kita akan ditinggalkan Ramadan ini, ngelihat hamba-hambanya yang gemar mengangkat berdoa kepada Allah. Allah Maha Al-Majid, yang Maha memberi, yang Maha memuji, yang Maha memuliakan. Jadi dianjurkan buat kita makanya untuk memperbanyak sujud, berarti jangan sampai meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, termasuk besok di luar Ramadan. Ya, tetap makin istiqomah. Ya, Allah paling senang kalau manusia dimintain pasti sekali 2 kali masih kasih. Tapi di saat sudah 5 kali, 6 kali, 10 kali, pasti manusia itu ada batas kesabarannya. Maksudnya, minta mulu, curhat mulu. Tapi Allah paling senang ngelihat hambanya yang selalu menengadah meminta kepada Allah. Insya Allah. Contoh-contohnya supaya kita bisa meneladani asma Allah Al-Majid ini, memuliakan makhluk yang lain seperti apa? Ya, bayangkan pemirsa, kalau kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang perempuan yang pekerjaannya melacur, tapi karena menghormati seekor binatang yang dimana sedang kehausan, kemudian dia buka sepatunya, diambil air di dalam sumur dengan sepatunya, diberikan kepada anjing yang sedang kehausan. Ternyata dengan sebab memuliakan makhluknya yang padahal bukan makhluk berakal, ini Allah muliakan, jaminannya ternyata masuk ke surganya Allah. Allahu Akbar. Sahabat Rasulullah juga pernah ya? Iya. Yang kucing kedinginan itu? Nah itu Sayyidina Umar bin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang di saat ditanya, ini ditutip oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasoihul Ibadnya. Ditanya, dengan sebab apakah kelak Allah izinkan engkau masuk ke dalam surganya Allah? Dalam pertanyaan itu malaikat Jibril yang bertanya. Sayyidina Abu Bakar menjawab, dengan kedekatanku kepada Rasulullah karena aku orang pertama yang masuk Islam dari kalangan dewasa. Bukan. Dengan sebab ibadahku. Bukan. Dengan sebab hafalan bacaan Quranku. Bukan. Dengan sebab kedermawananku. Bukan. Tapi dengan sebab dia melewati satu tempat, ada seekor kucing yang sedang kedinginan, diambil, dimasukkan ke dalam mantelnya, merasa nyaman, merasa hangat ini kucing. Begitu melewati tempat yang ekstrim udaranya, baru dilepaskan. Nah dengan sebab itulah kelak Allah masukkan ke dalam surga. Dimuliakan karena memuliakan makhluk Allah. Jadi bukan hanya sebatas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, tapi betul-betul horizontal dan vertikalnya kita harus seimbang ya, Masya Allah. Kita akan kaji lagi, Bi. Masih ada beberapa waktu kita ke depan untuk membahas Asma Allah Al-Majid. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di kajian kita Asmaul Husna. Kita tengah membahas asma Allah yang luar biasa, Al-Majid, Allah yang maha mulia. Di malam kemenangan ini Masya Allah ya, kita akan kaji terus bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan ini. Menjadi hamba Allah yang makin baik lagi, bagaimana kita memuliakan Allah di saat lapang dan di saat sempit. Ya, bukan hanya ketika kita senang saja kita ingat Allah, tapi di saat kita sulit pun, bagaimana kita selalu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Barometernya di dalam Al-Quran dijelaskan. Di saat kita keluar Ramadan, apakah termasuk Ramadan kita ini yang lulus menjadi kategori muttaqin? Karena di awal Ramadan Allah ingin mengajak, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, begitu selesai dia berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun, mendapat gelar diwisuda oleh Allah dengan gelar
orang yang bertakwa. Nah, orangnya namanya muttaqin. Amin ya Allah. Makanya di dalam Al-Quran, di surat ketiga, juz keempat, ayat 133 dan 134. Allah mengingatkan kepada kita, jadi kriteria hamba-hamba yang muttaqin, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian untuk menggapai ampunan yang Allah udah siapkan. Nah, kesempatan momen Ramadan ini, sehingga kemarin kita sudah bahas 10 pertama Allah mencurahkan rahmatnya, 10 kedua Allah mencurahkan ampunannya, dan 10 hari yang ketiga ini di mana Allah menganugerahkan pembebasan dari sentuhan api nerakanya Allah. Nah, bisakah di luar Ramadan tetap upaya kita terus dalam posisi untuk selalu minta ampun kepada Allah? Atau kalau bahasa kita yang pernah membahas tentang perihal Allah punya nama At-Tawwab, bertaubat. Nah, kemudian prakteknya secara horizontal disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi yang pertama dalam kehidupannya di luar Ramadan tetap menjaga diri untuk selalu bertaubat. Yang kedua, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka gemar menginfakkan hartanya fisirri wadharra'i, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kalau kemarin kita sempat diuji dengan pelajaran pandemi corona sampai 3 tahun, ternyata Masya Allah, walaupun semuanya beraktivitas di rumah saja, dia tetap gemar bersedekah, gemar berbagi. Yang ketiga, kriterianya lagi pun wal kaziminal ghaiza, bisa mengontrol emosionalnya. Ya, tidak mudah marah. Yang keempat, wal afina anin nas, dan mau memaafkan daripada saudaranya. Ini momen di Ramadan akan meninggalkan kita. Sekiranya besok Allah izinkan kita berjumpa, diawali dengan bulan Syawal di tanggal 1 Syawalnya. Makanya nggak heran kalau di mana tradisi di Indonesia ada cara namanya halal bihalal. Ya. Gitu. Masya Allah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kita memuliakan makhluknya, memuliakan sesama, pasti Allah juga akan memuliakan kita. Nah, tetapi pada kenyataannya memang hidup ini adalah penuh dengan ujian, ya, diuji terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita ingin sekali memuliakan Allah, tapi hidup kita misalnya susah terus, atau misalnya kita dihadapkan oleh satu masalah yang rumit yang membuat kita tuh, aduh, ngapain kita beribadah, ngapain kita sedekah, toh hidup aku begini-begini aja, gimana Allah nggak memuliakan aku udah sholat, aku udah tahajud, aku udah sedekah, tapi masih begini-begini aja. Makanya di dalam kitab Nasoihul Ibad diberikan gambaran dia tidak sempat ibadah karena tadi sibuk. Lihat, ditampilkan ada kok makhluk Allah yang ganteng, bahkan separuh kegantengan dunia Allah berikan kepadanya, tapi masih sempat ibadah. Lantas yang katanya susah, kebangetan susah, miskin, ya Allah, ditampilkan lagi ada Nabi Allah Isa yang akhirnya setiap hari banyakkan berpuasa karena ketemu makanan hampir 3 hari sekali, tapi tetap kok bisa tekun ibadah. Allahu Akbar. Nah, yang katanya kaya, tajir, melintir, pejabat, pengusaha dengan hartanya yang berlimpah, ditampilkan lagi tadi ada Nabi Allah Sulaiman yang teralis istananya aja dari emas. Bayangkan, kan belum pernah nemuin di Indonesia ada orang kaya pagarnya dari emas. Udah hilang nih. Nah, ya intinya saking kayanya, tapi masih tetap ibadah. Jadi mau berdalih kemana lagi? Nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan. Gitu. Yang susah, yang misalnya sakit sekalipun. Yang sakit ada tampilan Nabi Allah Ayub yang hampir 17 tahun dalam kondisi sakit. Masya Allah. Tapi tetap ibadah kepada Allah. Tetap memuliakan Allah ya. Iya. Makanya pentingnya sholat itu. Saking mulianya Allah, sampai sedang sakit pun, dalam keadaan berbaring, ya berdiri tidak bisa berbaring. Iya. Berbaring tidak bisa di dalam hati, sampai dengan gerakan pun. Allahu Akbar. Iya. Nabi menjadi mulia dengan perilaku yang baik, berkata-kata baik, supaya Allah juga memuliakan kita. Terlebih ketika kita nanti selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi jangan dijawab dulu, Bi, ya. Tetap semangat untuk melaksanakan ibadah sahur malam terakhir kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna.
Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna, membahas tentang Asma Allah yang luar biasa, Al-Majid, Allah yang Maha Mulia. Di malam kemenangan ini, kita ingin tahu nih Bi, Iya. apa saja yang bisa membuat kita tuh tidak gagal selama 1 bulan kemarin. Kan kita sudah berpuasa, sudah beribadah dan sebagainya. Ini di malam hari kemenangan, kan banyak nih Bi, malah orang pasang petasan di sana sini, jalan keluar sampai pagi, akhirnya banyak juga yang akhirnya nggak sholat Idul Fitri, gara-gara begadang dia. Nah, jadi kemuliaan apa saja Bi? Di malam takbiran ini, di malam kemenangan ini, apa yang harus dilakukan sebetulnya? Pertama, diistimewakan di 5 malam yang dimana seseorang hamba munajat berdoa, pasti Allah ijabah. Di antara 5 malam tersebut adalah malam 2 hari raya. Malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Iya. Jadi dianjurkan untuk hamba-hamba Allah banyak meminta munajat, karena keistimewaannya pasti doa-doanya Allah ijabah. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, sebagai tanda syiar kemenangan kita setelah berpuasa, maka diakhiri buka puasa terakhir dan menyambut datangnya malam hari raya Idul Fitri, di mana Nabi menganjurkan man ahya lailatayil idi, siapa orang yang menghidupkan, dihidupkannya dengan cara apa? Beribadah. Memperbanyak kalimat thayyibah yang seperti diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu takbiran. Jadi bukan, ya mohon maaf ya mengarak ya beduk gitu kan. Mengarak beduk dalam arti kata sambil bertakbir, itu beduk budaya. Kemudian masang petasan yang mohon maaf banyakkan mudaratnya ketimbang kemaslahatannya, dan dihidupkannya untuk munajat, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Allahu Akbar. Nah, diperbanyak. Nabi memberikan garansi siapa orang yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha dengan memperbanyak kalimat thayyibah, takbir, tasbih, tahlil, fadilah yang Nabi janjikan, di saat hari kiamat Allah matikan hati-hati hambanya, maka mereka yang menghidupkan malam takbiran dengan memperbanyak kalimat thayyibah, Allah hidupkan hatinya. Masya Allah. Ya, jangan rusak ya, jangan rusak apa yang sudah kita Jangan dirusak. lakukan selama 1 bulan ini. Di akhir malah banyak yang mendekati kemaksiatan justru ya, jauh dari mengingat Allah dan sebagainya. Di rumah lebih baik pastinya ya, dengan apa namanya, boleh ibu-ibu sambil masak besok, sambil takbirannya Allahu Akbar, sambil masak sambil ngegoreng, bapaknya juga duduk dengan anak-anak dan sebagainya. Aduh, ngomong-ngomong anak kita nggak ada Kalau satu. udah baca Ya takbir Allah, begini kan kangen sedih, banget. ingat yang wafat, Belum tentu ingat ketemu anak. Ramadan lagi Iya, nanti. yang jauh. Anak kita lagi ngapain tapi di sana. Bi, Bun. Loh, Azril Bi, Masya Ya Allah. Allah. Surprise! Abi, Bunda. Dia Masya tadi Allah. Sayang, Jil sehat nak? Alhamdulillah sehat. Abi, Bunda apa kabar? Alhamdulillah, baik. Makin ganteng aja nak Bunda Soleh. Ini tahun pertama Abi, Bunda, Kakak. Lebaran gak ada Lebaran Azril. nggak ada Azril. Tetap Jangan semangat nangis. nak ya. Semangat belajarnya sayang ya. Iya, makasih Bun. Selamat Idul Fitri. Sama-sama sayang. Bunda, kakak. Sama-sama, Dek. Selamat Lebaran juga, Dek. Gimana rasanya? Kakak sehat. Alhamdulillah. Masya Allah anak soleh. Maafin Azril juga. Selalu sayang, selalu didoain nak. Semangat ya sayang ya. Mas, makasih udah telepon, makasih. Makasih ya. Bun, Dadah, Dek. Selamat Lebaran. I love you. Assalamualaikum. Lebaran. Salam.
Masya Allah, Bi. Aduh, sebenarnya pengen nangis pemirsa. Tapi malu ini, aduh ya Allah. Begini rasanya ya, tapi insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ya sedang berjuang menuntut ilmu ya. Nah kalau ntar udah nggak ada sih kita nangis nih. Insya Allah di hari kemenangan ini luar biasa pemirsa. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang muttaqin ya Bi ya. La'alakum tatakun, di hadapan Allah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan selepas Ramadan ini insya Allah ya Allah mudah-mudahan pertemukan kembali nanti kami di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, lebih lagi bertambah iman Islam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin sayang kepada baginda Rasulullah SAW, kepada sesama juga, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti pun Allah yang Maha Mulia. Selama 1 bulan kami menemani pemirsa, kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf dan kekurangan dari kami. Selamat Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta. Mungkin ada pantun terakhir, Bi? Kepada para pemirsa, haturkan terima kasih akan keistiqomahannya menjadi pemirsa Asmaul Husna. Dan kami yang banyakkan kalamnya, pasti banyakkan salahnya. Di kesempatan hari terakhir Ramadan ini, ke Keramat ketemu Ibu Fitri. Cakep. Salah satu staf di Masjid Atin. Cakep. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Kok gitu? Iya. Maafkan lahir dan batin. Selamat Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.